Halo para Banners dimanapun kalian berada, kembali lagi di Ajo Channel. Di video kali ini aku akan merangkum alur series Donghua yang sangat terkenal nih Wak. Yang mana judul series Donghua ini adalah Si Xingji. Series Si Xingji ini menceritakan tentang seekor iblis serigala yang bernama Bailang yang diselamatkan oleh si Xiaoyu, putri dari Raja Naga Tianyu Wak. Lalu kemudian dia bersama rekannya Xiaoyu ini, Ju Baije, Auxe, dan gurunya si Tang Sanjiang melakukan perjalanan ke barat untuk kedua kalinya untuk mengembalikan naskah kitab suci kembali ke Nirvana agar keseimbangan Yin dan Yang kembali seperti sedia kala. Di video kali ini aku akan merangkum series Si Xingji ini mulai dari awal season yaitu season pertama. Jadi di dalam setiap video aku akan merangkum 2 episode. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai intronya. Tapi sebelum mulai, jika kalian suka dengan channel ini, ada baiknya kalian subscribe dan like video ini supaya Mimin semakin bersemangat untuk membuat video-video baru. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seekor naga sedang berjalan-jalan bersama seorang bocil wanita yang rupanya seekor naga ini merupakan ayah dari bocil wanita tersebut nih Wak. Bocil wanita ini pun bernama si Xiaoyu dan ayahnya yang naga tadi bernama si Tianyu. Saat mereka sedang berjalan-jalan di hutan bersalju, mereka menemukan serigala putih yang sedang sekarat nih Wak. Karena kasihan, kemudian Xiaoyu pun memutuskan untuk berhenti dan menolong serigala putih ini Wak. Kemudian Xiaoyu memberikan kalung giok hijau yang dipakainya ke serigala putih tadi. Dengan jampi-jampinya Xiaoyu pun menolong serigala putih ini Wak. Lalu seketika serigala putih ini pun bisa hidup kembali Wak, karena pertolongan dari si Xiaoyu. Setelah selesai menolong serigala putih tadi pun, si Xiaoyu dan ayahnya meninggalkan serigala putih itu dan film pun dimulai. 15 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang remaja laki-laki yang sedang memegang tombak untuk berburu di hutan. Rupanya remaja laki-laki ini merupakan jelmaan dari serigala putih yang pernah ditolong Xiaoyu di awal cerita tadi Wak. Kita bisa melihatnya dari kalung giok hijau yang dipakainya di lehernya. Remaja laki-laki ini pun bernama si Bailang. Bailang pun mulai melancarkan aksi perburuannya dengan cara menombak ikan yang ada di sungai ini Wak. Pada hari itu dia mendapatkan ikan mas yang sangat besar di sungai itu Wak. Tak lupa setelah mendapatkan perburuannya, dia pun berdoa dan bersyukur kepada dewa. Namun pada saat dia bersujud, tiba-tiba seorang raksasa kakek tua muncul dari dalam tanah. Dan ini merupakan dewa bumi Wak. Dewa bumi ini bernama si kakek Tudi. Pada saat dewa bumi ini memberikan beberapa petua kepada Bailang, tiba-tiba aja langit yang ada di sekitar mereka menjadi gelap. Dan pada saat itu juga keluar cahaya-cahaya dari langit. Seketika burung-burung yang ada di hutan tersebut pun pada berlarian. Kemudian Dewa Bumi ini mengatakan kepada Bailang bahwa cahaya tersebut merupakan pertanda bahwa pasukan surgawi akan segera datang nih Wak. Melihat cahaya tersebut pun Dewa Bumi itu pun takut dan langsung sembunyi di tempat asalnya di dalam tanah. Bailang yang penasaran pun mengikuti cahaya itu yang menuju ke istana si Raja Naga. Di lain skin kita diperlihatkan dengan Raja Naga yang di awal cerita tadi sudah berubah menjadi manusia Wak. Saat itu dia sedang membuat senjata untuk dirinya. Lalu kemudian datang anak laki-lakinya yang bernama si Yuxia memberitahukan kepadanya bahwa pasukan langit telah datang ke istananya ini Wak. Sang Raja Naga tadi pun memberitahukan kepada anaknya untuk mempersiapkan diri untuk berperang melawan para pasukan langit. Si anak pun menuruti perintah ayahnya untuk melawan para pasukan langit Wak. Skin kembali berpindah kepada Bailang yang pada saat itu sudah sampai di istana langit. Dia pun membawa seekor ikan hasil buruannya tadi kepada si Xiaoyu. Namun pada saat
itu Bailang datang pada momen yang tidak tepat, Wak, di mana para pasukan di istana sedang bersiap-siap untuk berperang melawan pasukan langit. Sang Raja Naga pun menyuruh Bailang untuk segera pergi dari tempat itu. Namun pada saat sang Raja Naga ini ingin mencapakan Bailang, anaknya si Xiaoyu ini pun malah melerai nyawa dan memeluk Bailang karena dia sudah terlanjur cinta dengan si Bailang ini, Wak. Lalu setelah kejadian itu, pasukan langit yang dipimpin oleh Dewa Surgawi yang bernama si Sanyang ini tiba bersama pasukannya, Wak. Kemudian dia menanyakan giok hijau milik dari si Xiaoyu dulu kepada mereka. Kemudian sang Raja Naga ini pun mengatakan kalau dia tidak tahu keberadaan giok hijau yang dicari oleh si Dewa Surgawi ini, Wak. Karena Dewa Naga ini tidak mau mengaku, akhirnya pun terjadi pertarungan antara pasukan langit dan pasukan naga. Di sini Raja Naga langsung dikeroyok oleh 3 jenderal istana langit. Tapi pada saat itu melihat ayahnya sedang dikeroyok, si Yuzhong ini pun datang untuk menolong ayahnya. Dan pada saat itu dia berhasil membunuh salah satu jenderal tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Dewa Saksin, panglima perang yang menyuruh Dewa Erlang untuk menghabisi Dewa Naga dan pasukannya, Wak. Dewa Erlang pun di sini langsung membantai Dewa Naga dengan kekuatannya yang sakti mandraguna, Wak. Pertempuran sengit pun terjadi antara Dewa Erlang dan Dewa Naga, Wak. Namun karena Dewa Erlang ini terlalu OP, mempunyai kekuatan sakti mandraguna, dia berhasil mengalahkan Dewa Naga, Wak. Pertempuran pun yang awalnya dimenangi oleh pasukan Dewa Naga, kini berbalik bisa dimenangkan oleh pasukan langit, Wak. Karena Dewa Erlang ini di sini sudah turun tangan, Wak. Di sini juga kita diperlihatkan dengan si Bailang yang ikut bertarung melawan pasukan langit. Di sini Bailang mencoba melindungi Xiaoyu dari serangan para pasukan langit, Wak. Tapi naas di sini saat Bailang berusaha melindungi Xiaoyu dari serbuan pasukan langit, dia terkena tombak dan panah dari pasukan langit, Wak. Di sini pun kita diperlihatkan juga bagaimana kesetiaan dan pengorbanannya untuk menjaga si Xiaoyu ini, Wak. Lihat di sini Bailang rela tubuhnya diterjang beberapa anak panah hanya demi melindungi si Xiaoyu ini. Oke, Wak, di sini kita flashback sebentar nih ya, Wak, ya. Dimana seminggu sebelum pertarungan ini, si Bailang ini ada pernah mengobrol dengan ayah si Xiaoyu ini, Wak, di tempat pembuatan senjata tadi. Bailang mengatakan kepada si Raja Naga tentang perasaannya kepada anak gadis si Raja Naga ini, Wak, yang bernama si Xiaoyu. Bailang mengatakan kepada Raja Naga bahwa dia ingin menikahi si Xiaoyu ini, Wak, dan berjanji akan melindungi Xiaoyu seumur hidupnya. Mendengar perkataan dari Bailang, sang Raja Naga pun kaget dan sampai jarinya kepukul palu nih, Wak. Sang Raja Naga tadi pun mengatakan kepada Bailang bahwa anaknya ini masih kecil alias bocil dan belum cukup umur untuk bercocok tanam dengan dirinya, Wak. Tapi di sini Bailang tetap ngeyel ingin menikahi si Xiaoyu, Wak. Mendengar itu, sang Raja Naga pun hanya gemas dan memegangi muka Bailang dengan tangan besarnya. Kita kembali ke pertarungan tadi, Wak, ya, yang dimana Bailang yang sudah tertusuk puluhan anak panah di punggungnya masih tetap bisa membopong si Xiaoyu untuk menyelamatkannya, Wak. Melihat itu, sang Raja Naga pun menyuruh Bailang kabur membawa anaknya ke hutan. Sementara dia masih bertarung dengan Dewa Erlang, Wak. Namun saat Dewa Naga mengucapkan itu, tiba-tiba Dewa Erlang pun datang dengan kekuatan penuhnya untuk menusuk Dewa Naga tersebut dengan tombaknya, Wak. Seketika tameng yang ada pada Dewa Naga pun hancur dan tombak itu pun tembus ke perut si Dewa Naga tersebut, Wak. Namun saat sedang sekarat, dewa tadi itu pun mengatakan kepada si Bailang ini untuk berjanji menjaga putrinya seumur hidup, Wak. Sedih kali lah pokoknya di skin ini, Wak. Setelah mengucapkan itu, akhirnya Dewa Naga pun ditebas kepalanya oleh Dewa Erlang hingga tewas. Dan film pun bersambung.
Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jika kalian mau lanjut terus keseruan cerita si Shinji, jangan lupa klik tombol like dan share-nya ya. Terima kasih, see you, bye-bye. Halo para rebaners dimanapun kalian berada, kembali lagi di Ajo Channel. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan melanjutkan keseruan cerita si Shinji part 1 yang kemarin ya. Dimana di episode sebelumnya kita telah menyaksikan kalau si Dewa Naga ini telah koid alias modar dibunuh oleh si Dewa Erlang. Dan sebelum meninggal, si Dewa Naga ini berpesan kepada Bailang untuk menjaga anaknya yang cantik jelita jika dia sudah tidak ada lagi, Wak. Oke kawan-kawan, langsung aja kita lanjutkan keseruan episode kedua ini. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja mulai intronya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya jika kalian subscribe channel ini, Wak, supaya bisa berkembang lagi dan Mimin makin semangat buat videonya. Jika sudah, mari langsung aja kita mulai filmnya. Setelah kekalahan Raja Naga, para anggota Raja Naga di Istana Langit pun dibantai semua oleh pasukan Dewa Erlang ini, Wak. Sedangkan di sini kakak Xiaoyu berhasil kabur dan menyelamatkan Bailang dari kejaran para anak buah dari Dewa Erlang ini, Wak. Namun di sini Dewa Erlang tadi tidak mau ada satu orang pun yang selamat dari para anggota Dewa Naga, Wak. Saat melihat kakak Xiaoyu yang membawa Bailang terbang melarikan diri, si Dewa Erlang ini pun langsung menarik busur panah emasnya untuk membunuh mereka berdua nih, Wak. Dengan kekeran yang sangat jitu dan akurat, anak panah tadi itu mengenai kakak Xiao dan Bailang, Wak. Akhirnya kakak Xiao dan Bailang pun jatuh ke sebuah hutan bagian utara, Wak. Di sini terlihat kakak Xiao ini terluka sangat parah akibat panah dari si Dewa Erlang tadi itu. Namun ketika dia sedang sekarat, kakak Xiao pun menceritakan kepada Bailang tentang kitab suci yang dicari oleh para Dewa Langit tersebut kepada Bailang, Wak. Kakak Xiaoyu pun menceritakan bahwa 16 tahun yang lalu Dewa Tathagata bertempur dengan para Dewa Langit dan berhasil merebut kitab suci itu, Wak, di dalam pertempuran tersebut. Dengan keadaan yang sekarat, Dewa Tathagata itu pun membawa kitab itu dan memberikan kepada si Dewa Naga ini, Wak. Sang dewa pun berpesan kepada Dewa Naga untuk melindungi kitab suci itu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah alias orang jahat, Wak. Setelah memberikan kitab suci itu, Dewa Tathagata tadi pun pergi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Akhirnya untuk menyembuhkan kitab suci itu dari kawanan para Dewa Langit, Dewa Naga pun merubah kitab suci itu ke dalam tubuh Xiaoyu yang dianggap sebagai putrinya sendiri. Kemudian di sini kakak Xiaoyu pun mengubah wujud Xiaoyu menjadi wujud aslinya, Wak, yaitu berbentuk bunga yang bercahaya. Kemudian setelah itu kakak Xiao pun menyuruh Bailang untuk menemui Guru Tang Sanjang dan kawan-kawan lainnya untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan memulangkan kitab suci ini ke Nirvana, ke tempat asalnya, Wak. Karena hanya Guru Tang Sanjang lah yang mampu membawa kitab suci ini ke Nirvana, Wak. Di lain skin, Dewa Erlang masih penasaran di mana letak kitab suci itu yang disembunyikan oleh para Dewa Naga, Wak. Dia pun memerintahkan anak buahnya menyusuri seluruh Istana Langit untuk mencari kitab suci itu. Dewa Erlang juga menyuruh anak buahnya untuk menemukan kakak Xiao dan Bailang hidup maupun mati telah terjatuh di hutan tadi, Wak. Akhirnya salah satu Panglima Langit pergi menyusuri seluruh hutan untuk menemukan kakak Xiao dan Bailang, Wak. Dan benar saja, tidak beberapa lama Panglima Langit tersebut pun berhasil menemukan kakak Xiao dan Bailang serta Xiaoyu di tengah hutan tersebut, Wak. Kakak Xiao pun menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk mengalahkan Panglima Langit tersebut, Wak. Namun karena keadaan yang semakin melemah, dia pun berhasil dengan gampang dikalahkan oleh Panglima Langit tersebut. Saat dia sekarat dan sadar akan segera mati,
Kakak Sau pun langsung mentransfer seluruh kekuatannya yang ada kepada si Bailang, Wak. Setelah selesai mentransfer seluruh kekuatannya kepada Bailang, Kakak Sau pun langsung menghilang melebur menjadi debu. Saat Bailang sudah selesai menerima seluruh kekuatan Kakak Sau, tiba-tiba saja Panglima Langit yang tadi menghajar Kakak Sau pun datang, Wak. Dia pun berhasil merampas kitab suci yang ada pada tangan Bailang itu, Wak. Melihat itu, Bailang pun tidak tinggal diam dan langsung mengejar Panglima Langit tersebut, Wak. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan kitab suci itu kembali lagi. Kemudian Panglima Langit tersebut pun mengeluarkan jurus ilmu pagoda untuk mengurung Bailang pada saat itu. Namun karena Bailang pada saat itu sudah hampir tewas, dia mengeluarkan jurus dari Panglima Langit tersebut, Wak. Saat itu Bailang sudah hampir tewas nih, Wak, dengan jurus dari Panglima Langit tersebut. Namun karena kekuatan yang diberikan Kakak Sau tadi, dia berhasil melawan dan keluar dari jebakan Panglima Langit itu dengan kekuatan naganya, Wak. Setelah Bailang berhasil lolos dan melarikan diri, tiba-tiba saja datang sekelompok manusia kerdil yang jalan merangkak menyerang Panglima Langit itu, Wak. Rupanya si manusia kerdil ini merupakan klan Asura, Wak. Klan ini sangat membenci etnis Dewa Langit. Seketika Panglima Perang Dewa Langit itu pun langsung kabur ketika melihat para klan Asura ini, Wak. Namun di sini klan Asura tadi berhasil menangkap Panglima Langit tersebut. Dan kemudian mereka langsung menangkap dan memakannya, Wak. Untuk informasi aja nih pada klan nih, Wak, ya. Klan Asura ini walaupun mereka kecil-kecil, tapi mereka ini sangat kuat. Bahkan para Dewa Langit pun takut kepada klan Asura ini, Wak. Kemudian pimpinan klan Asura tadi pun menghampiri si Bailang ini dan menanyakan kepada Bailang kenapa dia memasuki daerah kekuasaannya tersebut. Bailang pun mengatakan bahwa dia hanya bersembunyi dari kejaran para Dewa Langit yang ingin membunuhnya, Wak, dan merampas kitab suci yang ada di bawahnya. Mendengar itu, pimpinan klan pun menyuruh Bailang pergi sebelum dia membunuhnya, Wak. Dan pimpinan klan Asura itu pun mengatakan pada Bailang bahwa dia tidak boleh lagi memasuki daerah tersebut, Wak. Bailang yang mendengar ancaman dari pimpinan klan Asura ini pun kemudian pergi kabur dari hutan, Wak, untuk menemui guru Tang Sangjan. Keesokan paginya, Bailang pun memutuskan untuk minum dan beristirahat di tengah hutan. Di situ dia juga membuat keranjang untuk menempatkan kitab suci itu di dalam keranjangnya, Wak, supaya dia lebih mudah untuk membawanya. Karena bingung dan tersesat di tengah hutan, si Bailang ini pun memanggil Dewa Bumi untuk datang, Wak. Lalu kemudian gak begitu lama si Dewa Bumi ini pun datang. Namun pada saat Dewa Bumi datang, Bailang menunjukkan kitab suci yang dibawanya kepada Dewa Bumi tersebut, Wak. Melihat itu, Dewa Bumi itu pun langsung ketakutan dan langsung masuk lagi ke dalam tanah, Wak. Karena dia tidak mau lagi berurusan dengan para Dewa Langit. Melihat hal itu, Bailang pun berusaha memujuk Dewa Bumi untuk memberikan petunjuk arah untuk menemui guru dan biksu Tang Sangjan, Wak. Dewa Bumi pun mengatakan kepada Bailang bahwa dia harus pergi ke arah tenggara selama sampai 10 hari. Kemudian dia harus memasuki kota yang bernama Chang'an, dan sebelum Dewa Bumi itu menghilang, dia memberikan beberapa emas kepada Bailang sebagai bekalnya ketika sampai di kota nanti, Wak. 10 hari kemudian, Bailang pun berhasil sampai di kota Chang'an. Sesampainya di kota Chang'an, si Bailang ini langsung menuju tempat makanan karena sudah berhari-hari puasa selama di hutan, Wak. Kemudian setelah selesai makan, Bailang pun membayar makanan yang dimakannya dengan sekeping emas yang diberikan Dewa Bumi tadi, Wak. Sontak saja melihat itu, para pedagang langsung mengerumuni dia untuk menawarkan dagangannya, Wak, kepada si Bailang ini. Karena para pedagang tahu bahwa nilai yang diberikan Bailang itu sangat mahal harganya. Setelah kejadian itu,
ada salah satu pedagang yang memberitahu Bailang tempat di mana Guru Tang Sanjan berada. Dan kemudian Bailang pun menuju tempat yang ditunjukkan oleh pedagang itu untuk menemui Guru Tang Sanjang. Dan film pun bersambung. Oke kawan-kawan, gimana, makin seru kan ceritanya? Jangan lewatkan keseruan episode selanjutnya hanya di channel ini. Terima kasih yang sudah tonton video ini sampai habis. See you, bye-bye. Halo para rebaners dimanapun kalian berada, kembali lagi di Ajo Channel. Oke kawan-kawan, di video kali ini aku akan melanjutkan keseruan dari Donghua Si Xingji part 3 ya Wak ya. Setelah pada video sebelumnya Bailang ini sudah berhasil kabur dari kejaran para Dewa Erlang dan para anak buahnya. Kini Bailang memutuskan untuk pergi mencari Biksu Tong sesuai arahan dari kakak Soyu sebelum dia meninggal Wak. Oke lah Wak, tanpa banyak cincong lagi langsung aja kita lanjutkan ceritanya. Tapi sebelum lanjut, mari sama-sama kita support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like video ini biar Mimin lebih semangat lagi uploadnya tiap hari ya Wak ya di channel ini. Jika sudah, mari kita putar dulu intronya. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, akhirnya Bailang pun sampai ke kota Chang'an. Di sini Bailang pun bertanya kepada para pedagang di mana keberadaan Guru Tang Sanjan alias si Guru Biksu Tong Wak. Dengan imbalan emas dari upil kaki bumi, pedagang pun memberitahu tempat kediaman dari Biksu Tong ini Wak. Dengan petunjuk dari pedagang ini pun akhirnya Bailang pun sampai ke tempat Biksu Tong ini. Sesampainya di sana, Bailang pun akhirnya mengetahui ternyata Biksu Tong ini merupakan orang terkaya di kota itu Wak. Kemudian Bailang menanyakan Biksu Tong dan jaga rumah Biksu Tong di mana keberadaan Biksu Tong itu Wak. Namun di sini dia malah diusir oleh dua pengawal pintu rumah Biksu Tong tersebut Wak. Karena dia disangka dia seorang pengemis. Mendengar perkataan dari penjaga rumah tersebut, Bailang pun langsung mengeluarkan upil emas kepada dua penjaga itu Wak. Langsung luluh dan langsung memperbolehkan Bailang masuk ke rumah Biksu Tong. Setelah masuk ke dalam rumah, Bailang melihat Biksu Tong di sini masih rebahan santuy Wak. Bailang pun langsung mengutarakan maksudnya kepada Biksu Tong untuk meminta tolong Biksu Tong mengantarkan kitab suci yang ada pada dirinya Wak. Mendengar perkataan Bailang tentang kitab suci, tiba-tiba saja Biksu Tong pun langsung bangun dan tanpa aba-aba, Bailang langsung kena free kick dari Biksu Tong ini Wak. Dan di sini terlihat Bailang sampai tercampak keluar rumah dari rumah Biksu Tong ini Wak. Hal ini terjadi karena Biksu Tong masih trauma dengan kejadian 16 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu Biksu Tong kehilangan sahabat sejatinya yaitu Sun Gokong yang mati karena perebutan kitab suci dengan para dewa langit. Bailang pun terus memohon kepada Biksu Tong untuk mengantarkan dia ke surga barat untuk mengantarkan kitab suci tersebut. Mendengar itu, bukannya Biksu Tong kasihan kepada Bailang, tetapi malah Biksu Tong semakin marah kepada Bailang Wak. Dan dia pun kembali menerima free kick dari hajaran si Biksu Tong. Tidak lama kemudian datanglah anak buah Kaisar Si Tian yang bersama pengawalnya yang bernama si Jingan Wak di kota tersebut. Di sini terlihat para warga di kota itu pada ketakutan Wak, di mana si Jingan ini mempunyai kekuatan yang sangat sakti. Maksud kedatangan si Jingan di sini yaitu ingin mencari Bailang Wak, di mana dia ingin merebut kitab suci yang ada pada diri Bailang. Setelah itu si Jingan ini menyuruh dua pengawalnya untuk merebut kitab suci dari Bailang. Melihat itu Bailang pun kemudian lari dari kejaran dua pengawal si Jingan ini Wak. Namun pada saat Bailang berlari, dua pengawal itu pun tidak kalah cepat untuk mengejar si Bailang. Di sini akhirnya Bailang pun terpojok dari kejaran dua pengawal itu Wak. Saat sedang terpojok, Bailang pun meminta tolong kepada Biksu Tong untuk membantunya dari kejaran para pengawal si Jingan Wak. Namun pada saat itu Biksu Tong tidak mau membantu Bailang.
karena Biksu Tong tidak mau lagi berurusan dengan si Dewa Langit. Di sini terlihat Biksu Tong pun akhirnya berjalan masuk ke dalam rumahnya, Wak. Bukan malah membantu Bailang yang sedang dihajar oleh dua pasukan si Jin Gang ini, Wak. Bailang yang terus mengiba minta tolong kepadanya pun tidak dihiraukan oleh Biksu Tong ini, Wak. Dan mau tak mau Bailang harus berjuang sendiri melawan kedua anak buah si Jin Gang ini. Dalam situasi yang semakin tertekan, Bailang pun mengeluarkan ilmu naga yang pada episode lalu diberikan oleh kakak Shou sebelum dia meninggal, Wak. Dan dengan jurus yang dimiliki oleh Dewa Naga tersebut, Bailang berhasil mengalahkan dua pengawal dari si Jin Gang ini. Melihat dua anak buahnya yang kalah, Jin Gang pun harus turun tangan menghadapi Bailang untuk merebut kitab suci itu, Wak. Akhirnya terjadilah pertempuran antara si Jin Gang dengan si Bailang. Karena si Jin Gang di sini terlalu OP, Wak, Bailang pun tersungkur dan tak mampu untuk mengalahkan si Jin Gang ini. Bailang pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh si Jin Gang ini, Wak, dalam pertempuran ini. Saat sedang sekarat, Bailang terus memohon kepada Biksu Tong untuk membantunya menolong dari hajaran si Jin Gang. Namun di sini Biksu Tong tetap tidak mau menolong Bailang, Wak. Dan dia malah masuk ke dalam rumahnya. Si Jin Gang yang kejam akhirnya, Wak, menginjak-injak Bailang tanpa ampun di luar pekarangan rumah si Biksu Tong ini, Wak. Di dalam rumahnya terlihat Biksu Tong pun menangis, Wak. Dia merasa tidak berguna karena tidak bisa membantu Bailang dari hajaran si Jin Gang ini, Wak. Usut punya usut, rupanya si Biksu Tong ini sudah mendapatkan harta kekayaan dari Biksu Langit, sehingga dia mau tidak mau harus menjadi budak para Dewa Langit, Wak. Kemudian di sini juga dia teringat kepada masa lalu saat terbunuhnya Sun Gokong oleh Dewa Langit, Wak. Pada saat tengah menangis, tiba-tiba saja roh dari Xiao Yu datang menghampiri Biksu Tong ini. Melihat itu, Biksu Tong pun kaget dengan kedatangan Xiao Yu. Di sini pun terlihat Biksu Tong sangat ketakutan melihat Xiao Yu, Wak. Dan dia pun tidak percaya bahwa Xiao Yu ini adalah roh dari kitab suci itu. Lalu kemudian Xiao Yu menjelaskan kepada Biksu Tong bahwa kitab suci itu adalah dirinya. Dan dia juga mengatakan kepada Biksu Tong bahwa dia pun sebenarnya tidak menyangka kalau dia adalah kitab suci yang dirubah menjadi anak dari Dewa Naga tersebut, Wak. Biksu Tong pun meminta maaf kepada Xiao Yu karena telah membawanya ke daratan. Xiao Yu pun mengatakan bahwa malah dia berterima kasih, Wak, kepada Biksu Tong karena telah membawanya kepada orang-orang baik seperti Bailang, Dewa Naga, dan kakak Shou. Di sini pun Xiao Yu juga mengatakan kepada Biksu Tong bahwa dia ingin kembali ke asalnya. Karena di sini Xiao Yu merasa bumi bukan merupakan tempat aslinya, Wak. Dan dia juga takut kalau dia diambil oleh orang jahat seperti para kawanan Dewa Langit. Xiao Yu pun menyuruh Biksu Tong untuk membantu Bailang yang lagi disiksa oleh si Jin Gang, Wak. Tapi di sini Biksu Tong masih saja belum mau membantu si Bailang karena dia belum punya keberanian untuk membela Bailang dan menghajar si Jin Gang. Setelah terus dibujuk oleh Xiao Yu, akhirnya Biksu Tong pun punya sedikit keberanian untuk menghadapi si Jin Gang. Di luar kita masih melihat Bailang masih terus dihajar oleh si Jin Gang ini, Wak, hingga babak belur. Namun Bailang di sini tetap tidak mau menyerahkan dan tetap melindungi kitab suci yang ada pada dirinya dari si Jin Gang. Melihat itu, si Jin Gang pun semakin emosi dan di sini dia mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membunuh Bailang, Wak. Di saat si Jin Gang hendak menginjak-injak Bailang, tiba-tiba saja Bailang menghilang, Wak. Dan ternyata itu ulah dari Biksu Tong yang menyelamatkan si Bailang dari siksaan si Jin Gang. Biksu Tong pun kembali flashback ke masa lalu di mana pada saat itu dia hanya bisa menjadi pecundang dan gila harta, Wak. Sehingga dia mau mengorbankan harga dirinya hanya demi beberapa emas yang diberikan oleh para dewa Erlang. Akhirnya Biksu Tong pun ini sadar dan ingin membalas kesalahan di masa lalunya, Wak. Dan dia di sini bertekad untuk mengalahkan Raja Langit, Wak. Kemudian si Jin Gang pun bertanya kepada si Biksu Tong kenapa dia mau menyelamatkan si Bailang ini, Wak. Si Jin Gang ini pun mengatakan pada Biksu Tong apakah tidak cukup harta dan kekayaan yang telah diberi Dewa Langit kepada dirinya, Wak.
Di sini Biksu Tong pun menjawab bahwa hadiah yang diberikan oleh Dewa Langit tidaklah cukup bagi dirinya untuk sekarang ini. Dan dia juga mengatakan bahwa kitab suci itu dan serigala putih itu adalah miliknya. Mendengar itu, si Jinggang pun sangat emosi dan berang kepada Biksu Tong ini Biksu Tong juga mengatakan bahwa sejak saat ini dia bukanlah budak dari Dewa Langit lagi setelah semua kekayaan yang telah diberikan kepada dirinya. Biksu Tong juga mengatakan kepada Jinggang bahwa dia mau melawan para Dewa Langit Mendengar itu, si Jinggang pun tertawa dan menganggap kalau si Biksu Tong ini lagi mabuk Terlihat di sini si Jinggang pun masih terus meleceh si Biksu Tong ini Karena terus-terusan dileceh oleh si Jinggang, Biksu Tong pun mengeluarkan bogem keras kepada si Jinggang ini hingga si Jinggang tersungkur. Mendapat pukulan dari Biksu Tong, si Jinggang ini pun tidak tinggal diam dan akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara Biksu Tong dengan si Jinggang ini dan film pun bersambung. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Nantikan kelanjutan keseruan dari episode si Shinji